Menurut perkiraan penjaga Taman Nasional Alas Purwo, Paman dan Dinda lari menuju zona inti, menuju jantung hutan tertua di Pulau Jawa. Saya dan Irwan tidak lagi kuat berlari. Kami sama-sama berhenti untuk sekedar menarik napas. Dan ketika kami berhenti, Uncle Jack masih kuat untuk berlari. Paman masih punya stamina untuk mengejar Dinda. Ketika melihat Dinda dan Uncle Jack berlari menjauh, ada rasa sedih yang saya rasakan. Sebuah tekanan perasaan yang dari kemarin tidak pernah saya rasakan. Bukan lagi rasa takut, melainkan kesedihan ketika menyaksikan dua orang yang saya kasihi semakin dalam masuk ke kawasan yang masih asing bagi manusia di Alas Purwo. Saya masih ingat betul, Paman dan Dinda berlari ke arah kiri. Saat itu saya mencoba untuk meneriaki mereka, tapi entah mengapa suara saya tidak bisa keluar. Seperti ada yang menahan dan melarang saya untuk jangan berteriak. Setelah beberapa menit mengatur nafas, saya dan Irwan kembali berusaha menyusul Paman dan Dinda. Irwan berlari cukup kencang yang membuat saya tidak bisa mengimbanginya. Lagi-lagi, napas saya tidak mau diajak berkompromi. Jantung saya berdegup sangat kencang. Saya pun kembali berhenti karena pening mulai terasa di kepala. Dan kali ini, saya melihat Irwan yang menghilang di telan hutan bambu. Saya tidak sanggup lagi untuk berlari. Dan sekitar 10 menit, Irwan kembali dengan hasil nihil. Raut wajahnya terlihat sedih dan kecewa. Ia kemudian berjalan ke arah saya dengan wajah tertunduk. Sontak, saya langsung menghujani Irwan tentang posisi Uncle Jack dan Dinda. Namun Irwan tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepala. Pusing, lelah, rasanya sangat stres memikirkan rentetan kejadian ini. Saya sedih, tapi tidak ingin menangis. Karena saya paham menangis bukanlah solusi. Saya dan Irwan masih duduk terdiam di tengah hutan bambu. Kami bingung harus berbuat apa. Sampai tiba-tiba suara Ajay memecah keheningan kami. "Nes, ya Allah, lo gak kenapa-napa kan?" tanya Ajay sembari membantu saya bangun. Dan ketika mendengar suara Ajay, saya mulai menangis. Ya, awalnya sih ingin bisa menahan air mata. Namun lihat orang yang saya kenal, tangis saya jebol juga. "Jay, gimana dong? Gua nggak tahu Uncle Jack sama Dinda," kataku. Selain sedih karena musibah menimpa dua orang yang saya sayangi, saya juga marah karena merasa tidak berdaya. Irwan menjelaskan secara detail menghilangnya Paman dan Dinda. Ketika mencoba mengejar mereka, tiba-tiba tanpa disadari, Irwan sudah tidak berada di zona hutan bambu lagi. Karena ragu dan takut, dia memutuskan untuk berhenti sejenak. Irwan menjelaskan bahwa saat dia sadar jalan setapak yang dilalui Uncle Jack dan Dinda itu malah mirip hutan belantara dengan pohon-pohon besar. Bukan lagi hutan bambu. Mungkin usianya sudah ratusan tahun. Irwan juga sempat melihat banyak pohon beringin besar, selain beberapa pohon bambu memenuhi tempat itu. Maaf, saya sempat ragu untuk mengejar mereka berdua, karena saya juga baru sadar ada yang aneh dengan hutan itu. Ada kabut tipis dan pohon-pohonnya juga menjulang tinggi dan besar-besar.
Ketika saat saya akhirnya ingin mengejar lagi, tahu-tahu mereka sudah tidak ada. Kata Irwan menjelaskan kepada Damian dan petugas Taman Nasional Alas Purwo. Saya melihat ekspresi petugas Taman Nasional yang agak kebingungan mendengar penjelasan Irwan. Menurutnya, identifikasi wilayah yang dijelaskan oleh Irwan, daerah dengan vegetasi rapat seperti itu, hanya ada di daerah zona inti. Dan untuk sampai ke zona inti, pastinya harus melewati gua istana terlebih dahulu. Dan jaraknya juga lumayan jauh. Zona inti di Alas Purwo bisa dibilang adalah jantungnya hutan ini. Wilayah itu hampir tidak terjamah oleh manusia. Saya yang mungkin sudah stres dan shock, tanpa sadar meninggikan nada dan meminta semua tim ekspedisi untuk menelusuri jalan yang dilalui oleh Irwan. Rasanya saya ingin marah sampai-sampai tidak sadar saya mengumpat. Setelah cukup berunding dan melaporkan kepada petugas lainnya, kami berjalan menelusuri lagi jalur yang dilalui oleh Irwan saat mengejar Paman dan Dinda. Saya juga sempat mengobrol dengan petugas Taman Nasional mengenai kejadian-kejadian aneh seperti Dinda yang tiba-tiba berlari, dan juga hilangnya manusia di dalam hutan bambu. Menurut petugas Taman Nasional, hal-hal di luar logika memang pernah terjadi. Mau bagaimana? Konon, Alas Purwo adalah hutan tertua di Pulau Jawa. Hutan ini juga menyimpan cukup banyak misteri dan aura mistis yang menyelimuti setiap kawasan. Apalagi ketika malam hari datang. Pak, tapi Paman dan teman saya masih bisa ketemu kan? Saya tidak peduli sama hal-hal mistis. Intinya pasti bisa ketemu dan selamat kan? Tanya saya. Petugas itu menepuk pundak saya dan tersenyum menenangkan. Insya Allah ketemu. Kita sekarang banyak-banyak berdoa saja sama Allah, jawab petugas Taman Nasional itu. Dan setelah menenangkan saya, si petugas berjalan ke depan untuk menunjukkan jalan. Kini rasa marah saya sudah agak reda, tapi tidak dengan kesedihan ini. Saya bertanya-tanya kenapa hal-hal seperti ini sering menimpa saya. Sejak trauma masa kecil itu, hidup saya menjadi agak terlalu berwarna. Aja yang tahu saya murung dan sedih, dia langsung memilih berjalan di samping saya. Udah, jangan terlalu dipikirin. Percaya aja pasti mereka ketemu. Toh, Uncle Jack pasti jagain Dinda. Ingat, Paman lo itu jam terbangnya tinggi kalau soal begini. Pasti selamat. Kata Ajay sembari memberikan potongan coklat untuk pengganjal perut, supaya saya lebih tenang. Singkat cerita, saya berjalan sambil mengunyah potongan coklat, sembari memandangi hutan bambu yang semakin lama semakin berkurang vegetasinya. Hingga tidak lama kemudian, saya bisa melihat tanda arah jalan menuju gua istana. Dan sesampainya di sana, bau bakaran dupa langsung menyapa hidung kami. Selain itu auranya terasa menekan, membuat saya tidak nyaman. Bahkan saking tidak nyamannya perut saya bergolak, mual dan akhirnya muntah. Saya pun akhirnya menjadi lemas, sebelum akhirnya pusing segera datang mendera. Melihat saya yang semakin lemas, petugas Taman Nasional Alas Purwo menyarankan saya untuk kembali ke pos. Namun Damian lebih menyarankan untuk membangun tenda di sekitar gua istana saja, karena jarak pos yang terlalu jauh.
Saya bisa melihat petugas Taman Nasional itu agak ragu. Namun mempertimbangkan kami semua sudah kelelahan, akhirnya petugas itu menyetujui saran dari Damian. Kami mendirikan tenda di sekitar gua istana. Dan begitu tenda berdiri, saya merubahkan diri dan memutuskan untuk tidur saja. Sampai tiba-tiba mimpi yang aneh mewarnai tidur saya. Saya mengawali mimpi dengan berada di tengah hutan berkabut. Pohon-pohon terlihat menjulang tinggi menutupi langit. Saya kebingungan, kemudian mencari-cari Ajay, Tinda, Uncle Jack, Damian, Ethan, dan semua tim. Saya berlari tanpa arah, mencoba untuk mencari jalan keluar dari hutan berkabut itu. Tapi saya merasa hanya berputar-putar saja. Lalu tidak lama, saya melihat sosok perempuan muncul dari balik pepohonan yang berkabut itu. Perempuan itu sangat cantik, benar-benar cantik sampai saya sendiri merasa terhipnotis. Dia bersanggul dan mengenakan kebaya model lama, dan saya bisa melihat dia mengenakan gelang berwarna keemasan dengan motif ular di lengan kirinya. Dan mimpi saya terputus ketika kami beradu mata. Saya merasa di dunia antara, rasanya antara nyata dan tidak. Dan saat terbangun, saya melihat jam sudah pukul 6 pagi. Saya berusaha mengingat kalimat yang diucapkan wanita itu, namun sulit sekali. Samar-samar, kalimat itu menghilang secara perlahan. Saya memilih agak lama untuk duduk dan menenangkan diri setelah bangun tidur. Di sana Ajay sudah bangun sambil sibuk mengamati foto-foto yang dia jepret tadi malam di gua istana. Melihat saya terbangun dan sudah agak fokus, Ajay menyodorkan layar kamera untuk menunjukkan foto-foto tersebut. Sambil menyodorkan kamera, Ajay bilang, kalau lorong gua istana cukup panjang dan beberapa sedikit sempit untuk dilewati. Dia juga menceritakan ada sensasi ngeri ketika memasuki gua itu di malam hari. Rasanya gua lagi kayak ada di film horor. Lihat nih, gua foto-foto di tangga pintu masuknya. Cocok banget ya, jadi lokasi film horor. Ujar Ajay yang terlihat asik memamerkan foto-foto hasil jepretannya. Dan ketika saya asik melihat-lihat juga, ada sesuatu yang cukup membuat saya kaget. Jay, ini apa? Tanya saya sambil menunjukkan salah satu foto. Hah? Apa-apaan? Iya, saya melihat ada sesuatu di pinggiran pintu masuk gua istana. Sesuatu itu terhalang bulatan cahaya seperti orbs. Sosok itu memang tidak jelas, tapi saya secara samar bisa melihat wajah seseorang. Wah, gila sih Jay, lo dapat penampakan nih, kata saya. Ajay pun jadi lebih mengamati sosok yang saya maksud itu. Melihat keganjilan di kamera, saya jadi teringat mimpi semalam. Saya pun lantas menceritakan mimpi saya ke Ajay. Dan setelah mendengar cerita saya, Ajay berpendapat mungkin penunggu hutan sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan saya. Mungkin saja dia mencoba untuk memberitahu keberadaan Dinda dan Uncle Jack. Lantas, saya pun memikirkan betul-betul kalimat dari Ajay itu. Setelah sarapan, rombongan kami memulai membereskan tenda. Dan kami akan masuk ke zona inti Alas Purwo untuk mencari keberadaan Dinda dan Uncle Jack. Sebelum berangkat,
kami membagi rombongan menjadi 2 tim. Tim pertama akan masuk ke zona inti Alas Purwo, sementara itu tim kedua kembali ke pos untuk memantau dari jauh. Tidak boleh semua berangkat sebagai bentuk berjaga-jaga. Ethan sempat melarang saya dan Ajay untuk ikut. Dia khawatir dengan kesehatan saya dan fisik Ajay. Namun, kami berdua agak ngotot untuk ikut. Saya memang masih lelah, tapi saya tidak bisa meninggalkan Dinda dan Uncle Jack. Ethan tidak bisa membantah dan akhirnya mengizinkan kami untuk ikut. Namun syaratnya kami harus selalu dekat dengan dia. Dan setelah itu Ethan memberi kami masing-masing sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga kalau ada hewan buas. Setelah selesai membongkar tenda dan memastikan semua alat berfungsi, kami melangkahkan kaki menuju zona inti, jantungnya Alas Purwo. Baru beberapa langkah, rasa tidak nyaman itu malah muncul lagi. Rasa sesak di dada ini terasa lebih menekan. Saya mengatur nafas, kemudian memantapkan kaki saya untuk menyusuri Alas Purwo. Dan dengan sedikit berdoa, sampai setelah agak jauh dari gua istana, sebuah suara bisikan terdengar di telinga kiri saya. Hati-hati kamu. Saya memejamkan mata ketika suara bisikan itu terdengar. Saya merasakan campuran antara kaget dan rasa takut. Saya menoleh ke segala arah, namun saya tidak bisa menemukan satu manusia pun yang sedang berbisik ke telinga kiri saya. Satu hal janggal yang saya rasakan ketika suara itu terdengar. Suara-suara di sekitar saya menjadi tidak terdengar seperti teredam. Sampai suara Ajay mengembalikan saya ke dunia nyata. Dia menatap saya penuh rasa khawatir, dan saya hanya bisa mengangguk. Dan tepat pada saat itu, kalimat Mbah Kuncen langsung bergaung di kepala saya. Apa saja yang akan dilihat dan yang akan terjadi, jangan lupa tujuan dan niatmu datang ke tempat ini. Berpegang teguhlah pada keyakinan yang ada di hati. Mereka akan mencoba merasuk ke dalam hati dan pikiranmu. Maka jagalah hati dan pikiranmu dari hal-hal negatif. Lantas kami semakin jauh dari gua istana, tapi semakin dekat ke jantung Alas Purwo. Gelisah, takut, cemas, dan yang aneh, rasa rindu bercampur menjadi satu.